Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal latihan tentang pengertian berpangkatan. Setelah menonton video ini, Anda semua diharapkan dapat memahami pengertian dari berpangkatan. Kemudian yang kedua, menyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk berpangkatan. Yang ketiga, menyatakan perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang. Dan terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpangkatan. Pada video yang lalu, kita sudah membahas tentang bentuk umum perpangkatan, di mana pada umumnya perpangkatan atau bilangan berpangkat itu berbentuk A pangkat N, di mana A pangkat N ini adalah sama dengan A dikalikan dengan A sebanyak N faktor, di mana A disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan soal-soal berikutnya. Yang pertama, nyatakanlah perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Yang pertama A pangkat 5, yang kedua negatif 10 pangkat 6. Nah, untuk yang pertama A pangkat 5, ini karena basisnya A dan eksponennya 5, ini berarti A dikalikan dengan A sebanyak 5 kali. Sehingga A pangkat 5 itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Kemudian negatif 10 pangkat 5, ini sama dengan negatif 10 dikalikan negatif 10 sebanyak 5 kali. Sehingga negatif 10 pangkat 5 itu sama dengan negatif 10 kali negatif 10 kali negatif 10 kali negatif 10 kali negatif 10. Kemudian soal yang kedua, nyatakanlah perkalian berulang berikut dalam bentuk berpangkatan. Yang pertama negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Yang kedua sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga. Yang pertama negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Kalau kita lihat di sini, ini negatif 5 dikalikan dengan negatif 5 sebanyak 4 kali, ya. Berarti dari sini sebagai basis atau bilangan pokoknya negatif 5, sedangkan pangkatnya itu sama dengan 4. Kenapa 4? Karena dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 itu sama dengan negatif 5 pangkat 4. Kemudian yang kedua, sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga. Kalau kita lihat di sini, sepertiga dikalikan sebanyak 5 kali. Berarti sebagai basisnya atau bilangan pokoknya sepertiga, sedangkan pangkat atau eksponennya 5. Kenapa? Karena dikalikan sebanyak 5 kali. Sehingga sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga ini sama dengan sepertiga pangkat 5. Kemudian soal nomor 3. Tentukanlah nilai dari perpangkatan berikut. Yang pertama negatif 3 pangkat 5. Yang kedua 2/3 pangkat 4. Nah, yang pertama negatif 3 pangkat 5. Ini berarti negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 sebanyak 5 kali. Karena eksponen atau pangkatnya 5, ya. Sehingga negatif 3 pangkat 5 itu sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sebanyak 5 kali, ya. Nah, di sini negatif 3 kali negatif 3 sama dengan positif 9. Positif 9 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 27, ya. Negatif 27 kali negatif 3 itu sama dengan positif 81. Kemudian positif 81 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 243. Ya, sehingga dari sini kita dapatkan negatif 3 pangkat 5 sama dengan negatif 243. Kemudian yang kedua, 2/3 pangkat 4. Ini artinya 2/3 dikalikan yang 2/3 sebanyak 4 kali. Seperti ini. Nah, sini berarti ini nanti pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Yang pertama untuk pembilang 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Kemudian untuk penyebutnya 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27
dikalikan dengan 3 sama dengan 81, sehingga dapat sama dengan 16 per 81. Jadi nilai dari 2 per 3 pangkat 4 itu sama dengan 16 per 81. Kemudian yang keempat, nyatakanlah bilangan-bilangan berikut dalam bentuk perpangkatan dengan basis 2 ya. Ini artinya yang pertama untuk 64 ini kita nyatakan dengan 2 dikalikan dengan 2 sebanyak berapa kali? Ya. 256 kita nyatakan dengan 2 dikali 2 sebanyak berapa kali? Baik. Yang pertama 64 ini bisa dinyatakan dengan 2 dikalikan dengan 2 itu sebanyak 6 kali. Kenapa? Karena nanti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64 ya. Berarti 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 6 kali itu sebanyak 64. Nah, 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 6 kali ini adalah perkalian berulang. Kalau dinyatakan dalam bentuk perpangkatan berarti 2 basisnya 2 kemudian pangkatnya 6 ya, sehingga 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Kemudian yang kedua 256 ini bisa dituliskan dengan 2 ya dikalikan dengan 2 sebanyak 8 kali ya. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 32, 32 kali 2 64, 64 kali 2 128, 128 kali 2 sama dengan 256. Ini 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 8 kali ya. Berarti itu bisa dinyatakan dengan perpangkatan, yaitu basisnya 2 dan pangkatnya 8 sehingga 256 ini bisa tuliskan menjadi 2 pangkat 8. Kemudian soal nomor 5, nyatakanlah bilangan-bilangan berikut dalam bentuk perpangkatan dengan basis 5. Kalau tadi basis 2, sekarang basis 5. 125 dan 625. Yang pertama untuk 125 ini kita bisa nyatakan dengan perkalian 5 dengan 5 sebanyak berapa kali ya? Berarti ini 125 itu sama dengan 5 dikalikan dengan 5 sebanyak 3 kali ya. Jadi ini 5 kali 5 25, 25 kali 5 sama dengan 125. Nah, 5 dikalikan dengan 5 sebanyak 3 kali itu sama dengan 5 pangkat 3. Itu berarti 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian yang kedua 625. Ini kita bisa nyatakan dengan 5 dikalikan dengan 5 sebanyak berapa kali? Jadi 625 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5, jadi sama dengan 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Kita bisa lihat di sini nanti 5 kali 5 sama dengan 25, 25 kali 5 sama dengan 125, 125 kali 5 sama dengan 625 ya. Karena sama dengan 5 dikalikan dengan 5 sebanyak 4 kali, berarti basisnya 5 dan eksponennya 4 ya. Sehingga 625 itu sama dengan 5 pangkat 4. Baik, soal yang berikutnya, tentukanlah hasil dari operasi berikutnya. Yang pertama 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4. Yang kedua 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Yang pertama untuk 5 tambah 3 kali 24, sebelum kita operasikan ini kita cari nilai dari 2 pangkat 4 dulu ya. Dimana 2 pangkat 4 ini berarti 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 4 kali ya, sehingga 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 ya, berarti 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, sehingga 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4 ini sama dengan 5 tambah 3 kali 16. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, di sini kita operasikan perkalian dulu karena perkalian itu lebih kuat operasinya daripada penjumlah. Jadi kita kalikan 3 kali 16 itu sama dengan 48. Berarti dapat 5 tambah 48. Nanti 5 tambah 48 sama dengan 53. Jadi nilainya sama dengan 53. Kemudian yang berikut 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, sebelum kita operasikan kita cari nilai dari 2 pangkat 3 terlebih dahulu.
di mana 2 pangkat 3 itu artinya sama dengan 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Sehingga nilai dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Sehingga 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 ini sama dengan 8 kali 3 kali 5. 8 kali 3 24, 24 kali 5 itu sama dengan 120. Ini sama dengan 120. Kemudian soal yang terakhir, tentukanlah nilai X pada persamaan matematika di bawah ini. 2 pangkat X sama dengan 16. Dan yang kedua, 5 pangkat X sama dengan 25 kali 25 kali 25. Nah, untuk mencari nilai X, kita bisa perhatikan. Yang pertama, 2 pangkat X sama dengan 16. Nah, untuk lebih mudah kita mendapatkan nilai X di sini, maka pertama kita rubah dulu 16 ini menjadi bentuk perpangkatan dengan basis 2. Artinya 16 ini bisa dituliskan menjadi 2 kali 2 sebanyak berapa kali. Ya, ternyata 16 ini sama dengan 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Sehingga ini 2 pangkat X itu bisa dituliskan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4. Ya, karena 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4, berarti X-nya sama dengan 4. Kemudian yang berikut, 5 pangkat X sama dengan 25 kali 25 kali 25. Pertama kita rubah 25 dulu menjadi perpangkatan dengan basis 5 ya. Sehingga 5 pangkat X ini pertama sama dengan 5 kali 5. Ini sama dengan 5 kali 5 juga, dan yang terakhir 25 kali 5. Sehingga kita dapatkan di sini perkalian 5 dengan 5 sebanyak 6 kali. Nah, 5 kali 5 sebanyak 6 kali ini itu sama dengan 5 pangkat 6. Sehingga 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 6. Karena 5 pangkat X itu sama dengan 5 pangkat 6, ini basisnya sama, berarti eksponennya juga sama. Sehingga kita dapatkan X-nya itu sama dengan 6. Ya, demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.